Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali dengan saya Clara dan Saya Chelsea untuk beribadah bersama hari ini di hari Jumat, ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 GPD Elsadai Pepabri. Kami mau sapa dulu jemaat mungkin yang sedang ada di rumah di Kota Lubuk, yang di Pepabri, Kilongan, Mus Pratama, Bunga, dan simpatisan lain yang menyaksikan ibadah kami pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah bersama, memaknai kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus di 2000 tahun yang silam. Mari kita mau siapkan hati yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Walaupun tidak di dalam gedung gereja, tetapi saya percaya ada bait-bait Tuhan di rumah yang didirikan oleh jemaat sekalian. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengerti, Engkau Bapa yang memelihara kami Tuhan. Kalau sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh sehat, kami boleh ada seperti kami ada. Kami percaya itu semua hanya oleh cinta kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mulaikan ibadah kami. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau bertemu muka dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu yang kami butuhkan untuk menguatkan. Biar orang yang datang kepadamu dengan lemah hati dikuatkan, yang datang dengan sakit Engkau pasti menyembuhkan, yang datang dengan beban berat Engkau memberikan kelegaan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Engkau melayakkan setiap kami untuk menghampiri tatah kudus-Mu. Berkati kami Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kehadiran-Mu. Kami rindukan sentuhan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas. Kami tidak bisa membalas apapun yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, menebus dosa kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, hati ini kami mau berikan untuk menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab tiada seperti-Mu. Oh, haleluya, Yesus. Yeah.
bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah namamu Tuhan, hanya namamu saja yang kami puji, hanya namamu Tuhan yang kami muliakan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam di dalam penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan bertemu denganmu. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, pengorbananmu Tuhan selamatkan hidupku. Oh Yesus, oh I'm no longer the slave of fears, I'm no longer the slave of sins. Hallelujah, hallelujah Tuhan. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Di hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali. Di acara Jumat Agung pada hari ini tanggal 10 April 2020, kita menikmati pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Sekalipun dalam situasi wabah COVID-19 Corona yang sedang merajalela di seluruh dunia, bagi kita di Indonesia ya sedang diupayakan untuk dapat mengurangi sampai berakhirnya COVID-19 di negara kita ini. Dan tentunya dalam hal ini tidak lepas dari kerja keras dari pihak pemerintah, dari TNI Polri, dan amat terlebih bagi dokter-dokter, para medis yang bekerja untuk menyelesaikan COVID-19 yang merajalela di hari-hari terakhir ini. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa memohon belas kasih Tuhan kepada bangsa kita, supaya semua tindakan pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan tindakan-tindakan dokter medis, Tuhan campur tangan dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Dan akhirnya kita yakin Tuhan menyingkirkan penyakit sampar COVID-19 ini di negara kita. Kita imani bersama. Pemirsa, umat-umat Tuhan yang saya muliakan, Jumat Agung saat ini kita akan membaca, mendengar firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam perjamuan asah yang kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Jumat Agung saat ini kami diberi waktu kesempatan oleh Tuhan, sekalipun kami harus beribadah dari rumah ke rumah. Dan inilah pertolongan Tuhan bagi kami. Kami tahu Engkau turut bekerja. Ada rencana, ada maksud Tuhan dalam hal ini bagi kami.
supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman, firman pengajaran, firman penguatan, untuk kami masuk di dalam suatu kekekalan yang Tuhan janjikan. Kami berdoa supaya Tuhan beri hikmat urapan Tuhan bagi kami sekalian, baik hamba-Mu dan semua pemirsa yang ada di rumah, lebih khusus kepada jemaat GPDI El Shaddai Lubuk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagi berkat rohani dalam ayat firman Tuhan. Saya kutip di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 13 dan seterusnya, berkata begini. Lai memberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, pemirsa di rumah, jemaat GPDI El Shaddai Lubuk yang saya kasihi dalam Tuhan. Membaca ayat ini menjelang Paskah, Yesus datang ke Yerusalem dan Yesus masuk ke dalam bait Allah. Kita lihat ketertarikan Yesus dengan bait Allah. Kecintaan Yesus dengan bait Allah itu sangat luar biasa. Namun, ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, tidak seperti yang diinginkan oleh Yesus apa yang terjadi di dalam bait Allah. Sebab ketika kita membaca ayat-ayat ini, Yesus hanya mendapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Artinya, tempat yang kudus dan mulia, tempat yang dikhususkan orang untuk datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyanyi bagi Tuhan, dijadikan sarang penyamun. Dijadikan tempat-tempat maksiat di sana. Satu dengan yang lain yang ada di dalam bait Allah itu mau mencari keuntungan satu dengan yang lain. Mereka berjualan di sana. Mereka memikirkan tentang kehidupan mereka pada saat itu. Masing-masing mencari keuntungan. Tetapi ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, suatu penyesalan yang Tuhan Yesus melihat yang terjadi di situ. Sehingga timbul suatu untuk Yesus mengusir mereka semua yang ada di dalam bait Allah. Karena di dalam bait Allah tidak sesuai mereka lakukan. Tidak sesuai tindakan-tindakan mereka di dalam bait Allah. Nah, itulah sebabnya di dalam ayat pembacaan kita saat ini, Yesus mengambil tali dan membuat cambuk. Dalam arti kata, Yesus sedang marah pada saat itu.
Apa yang Yesus marah? Karena tempat yang kudus dijadikan tempat yang tidak layak. Hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang-orang saat itu. Itulah sebabnya Yesus mengambil cambuk dan dia mengusir mereka keluar dari tempat itu. Semua disuruh keluar dari tempat itu. Tidak ada yang terkecuali. Karena Yesus tentunya menginginkan bait Allah itu menjadi tempat berdoa, memohon belas kasih sayang Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanjung Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan, kesehatan. Karena Tuhan yang memberi kita berkat umur panjang. Tuhan yang melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Tetapi di bait Allah Yesus melihat tidak ada yang seperti itu. Kejahatan demi kejahatan yang ada di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa hari ini Jumat Agung. Kita sedang memperingati hari kematian Yesus. Yang begitu cinta dengan kehidupan manusia di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada kaitan antara Yesus dengan bait Allah. Antara Yesus dengan bait Allah tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya Yesus sangat mencintai bait Allah. Nah, dirusakkan oleh manusia bait Allah ini. Lalu Yesus ingin membersihkan bait Allah ini. Mari saya ajak saudara kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cinta Yesus kepada dunia, supaya dunia ini peroleh kehidupan yang kekal. Kata kekal, suatu tempat yang layak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan saudara sangat beruntung ketika kita mendapat kasih dari Yesus. Karena kematiannya di salib adalah wujud cinta kasih yang tulus kepada dunia. Tinggal bagaimana kita menyikapinya dalam hidup kita. Mau percaya atau tidak. Mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi yang jelas kasih-Nya dicurahkannya kepada dunia, kepada manusia. Satupun manusia di dunia ini tidak ada yang tidak dikasih oleh Tuhan. Semua dikasih oleh Tuhan. Tinggal setiap individu itu bagaimana dia menyikapi kasih Allah. Tapi saya yakin bagi setiap kita pemirsa, Jemaat GPDI El Shaddai sangat mencintai Tuhan. Bisa katakan amin. Saya dan saudara sangat mengasihi Tuhan. Sangat percaya akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sangat menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena dengan darah Yesus, maka kita beroleh penebusan dari kehidupan yang salah dan dosa. Dipulihkan oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus. Dan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya mau tekankan di sini, bahwa kita tahu bahwa bait Allah, kata Paulus, bait Allah adalah kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kalau Yesus masuk ke bait Allah yang ada di Yerusalem, orang-orang di sana merusakkannya. Orang-orang di sana hanya mempergunakan bait Allah dengan tidak wajar. Tetapi bait Allah di akhir zaman ini, kita memanfaatkan sebagaimana mestinya bait Allah itu. Mari saya ajak kita membaca bait Allah yang dimaksud di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan
bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nah ini Bapak Ibu kita perlu cermati. Kita ternyata adalah bait Allah. Bait Allah di mana Allah perhatikan setiap kehidupan bait Allah ini. Kenapa Yesus cinta bait Allah dan dia datang ke Yerusalem dan masuk ke dalam bait Allah? Tapi justru karena dia lihat orang yang di dalam bait Allah itu melakukan kejahatan-kejahatan di sana. Lalu Yesus marah dan mengusir mereka. Tetapi bagi kita yang ada pada siang hari ini, pemirsa, Bapak Ibu jemaat GPDL Sadai yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, saya amenkan kita semua adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Sehingga bait Allah ini kita tidak biarkan dirusakkan. Kita tidak biarkan untuk hal-hal yang tidak baik. Sebab ini adalah rumah Allah. Bait Allah atau rumah Allah. Atau tempat kediaman Allah. Nah tentunya kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita. Tidak tahukah kamu adalah bait Allah. Kita perlu mengatur mezbah dalam kehidupan kita. Kita perlu mengatur kehidupan kita sedemikian baik untuk kita berkenan kepada Dia. Supaya ketika Dia melihat kehidupan kita, ketika Dia tahu keadaan kita, maka kita adalah orang yang dilayakkan. Kita bukan seperti orang yang diusir tadi di dalam bait Allah yang ada di Yerusalem. Tetapi kita justru mendapat belas kasih. Sebab setiap perbuatan kita cocok dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika Dia melihat dan mengamati setiap kita, selalu ada pujian pengagungan kepada Dia. Kita tidak mau merusakkan bait Allah. Karena bait Allah itu adalah hidup kita. Kita dibangun dengan dasar darah Yesus. Kita dibangun dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia yang melayakkan kita sehingga bangunan bait Allah ini adalah kudus di hadapan Allah. Sebab itu Paulus menekankan. Paulus dengan jelas berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, mari kita bertanggung jawab untuk menjaga bait Allah ini. Iblis berupaya untuk mempengaruhi setiap kehidupan manusia untuk merusak bait Allah. Tapi kita diberi tanggung jawab, kita diberi tugas untuk menjaga bait Allah ini. Kita imani ada Yesus di dalam kita. Ada Yesus bersama dengan kita. Kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Maka ketika Dia ada di dalam kita, kita rasakan bagaimana Dia sangat-sangat senang dengan keadaan hidup kita. Dia sangat bangga dengan kehidupan kita. Siapa saya? Saya adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan yang setia. Saya adalah hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Tidak seperti yang ada di dalam bait Allah ketika diusir oleh Yesus. Saya tidak mencari keuntungan di dalam bait Allah. Saya tidak mencari keuntungan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya hidup dengan kemurahan Tuhan. Saya hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Saya melayani Tuhan dan Tuhan yang melihat keadaan kita. Bukankah Tuhan itu sanggup menolong kita? Bukankah Dia sanggup memberkati setiap kehidupan kita? Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Batu bisa menjadi roti. Lautan bisa menjadi daratan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Allah kita di dalam nama Yesus Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup karena Dia Allah sempurna, tidak terbatas, sempurna adanya. Beda dengan manusia. Manusia kita bebas tetapi terbatas adanya. Nah itulah sebabnya kita butuh Tuhan dalam hidup kita.
Kita butuh Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita butuh Tuhan selalu bersama dengan kita. Supaya di mana kita berada, Tuhan selalu menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, kita mau masuk di dalam perjamuan Tuhan, memperingati hari kematian Tuhan Jumat Agung ini. Biar hati kita sangat merasa bahwa sesungguhnya Tuhan peduli dengan hidup saya dan saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia menjadi penghibur ketika kita susah. Dia menjadi penguat ketika kita dalam kelemahan. Dia menjadi penolong bagi saya dan saudara. Di dalam kesakitan kita ditolong oleh Tuhan. Kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kuasanya sanggup menolong saya dan saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Memohon belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan ada yang merusak bait Allah. Paulus menekankan kalau ada yang merusak bait Allah, maka dia dibinasakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara bagaimana manusia merusakkan bait Allah, dan dengan cara bagaimana manusia akan dibinasakan oleh Allah. Manusia bisa saja saat ini dia setia, bulan depan tidak setia, tahun ini dia setia, tetapi tahun depan dia tidak setia. Tapi kita mempertahankan kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan, di dalam melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Saat ini, besok dan seterusnya, kita dapat berkata, hidupku bagi Engkau Tuhan. Aku melayani Engkau sebagai hamba-hamba Allah. Sebagai jemaat aku mau setia kepadamu Tuhan sampai langkah yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kita sangat ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah. Kalau Tuhan datang dan dia melihat, Yesus datang dan dia melihat bait Allah, orang yang ada di dalam bait Allah itu salah mempergunakan, tingkah laku mereka salah, maka Tuhan mulai mengusir mereka. Tapi bersyukur saat ini dengan peristiwa corona, saya yakin ada sekian banyak orang yang sedang dipulihkan oleh Tuhan. Ada sekian banyak orang yang sedang mengalami pemulihan saat ini. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia sedang banyak terjadi pemulihan. Di mana-mana kita lihat di layar kaca bahwa ada pujian pengagungan kepada Allah. Uang tidak ada nilainya, harta tidak ada nilai, tetapi semua berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengatur mezbah kita. Mari kita mengatur penyembahan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita menjadi orang pemuji penyembah Dia dengan benar. Haleluya. Kita harus setia dan mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab bukan setiap orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan selamat. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita tidak setia sampai langkah terakhir, keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita. Yesus berkata, bukan setiap orang berseru aku Tuhan, Tuhan akan selamat. Saudara, perbuatan baik kita, segala perjuangan kita, kesetiaan kita sampai langkah terakhir, ketulusan kita sampai langkah terakhir, diperhitungkan oleh Yesus sebagai kebenaran. Dan kebenaran ini bisa mencapai sampai 99%. Yang 1% Tuhan datang menyempurnakan kita. Kenapa ada bahasa Yesus? Bukan setiap orang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Jangan-jangan pelayanan mereka, kecintaan mereka kepada Tuhan hanya 3-4%. Tidak mencapai setengah. Kesungguhan mereka tidak sampai 7-8%. Mungkin saya mencapai 7 dan 8% saya, kesungguhan saya kepada Tuhan. Tapi Yesus datang akan menyempurnakan saya.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tawarkan kepada pemirsa Jemaat GPDL Sadai, mari kita mau setia sampai langkah yang terakhir. Di Jumat Agung ini kesempatan kepada kita. Mungkin kita ada salah dan dosa yang kita perbuat, tapi bukankah Tuhan mau mengampuni kita? Bukankah Tuhan mau berbelas kasih kepada kita? Itulah sebabnya kita memohon, Tuhan ampuni aku. Sebelum saya dan saudara makan dan minum tubuh dan darah Yesus, maka kita memohon, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Kalau ada kesalahan saya kepada saudara saya, ampuni saya Tuhan. Kalau ada kesalahan saya kepada sesama jemaat, ampuni aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Supaya saya semakin layak di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita di Jumat Agung ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa, lalu kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Allah yang kuasa, Allah yang kami puji dan sembah. Jumat Agung kami akan nanti menikmati tubuh dan darah Yesus. Pakai kami semua, berkati kami, ampuni kami. Salah perbuatan kami ampuni. Supaya kami dilayakkan oleh Tuhan dalam suatu perjamuan yang kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Pemirsa mungkin yang ada di rumah yang mengikuti perjamuan Tuhan bisa berdiri, ya, berdiri, dan kami akan melayani perjamuan Tuhan. Ya, minta tolong kepada pelayan ini. Salibnya kita akan lakukan nyanyian salibnya, salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu yang pegang tubuh Tuhan, roti perjamuan, kita angkat tangan kita dan kita mendengar bacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berkat Tuhan menjadi bagian jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kita bisa ambil cawan kita. Ini menandakan darah Yesus. Bapak Ibu boleh angkat darah Yesus yang ada di tangan kita dan kita imani ini darah yang berkuasa menyucikan kita dan menyelamatkan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biar berkat dan pertolongan Tuhan menjadi bagian kita. Pemirsa yang ada di rumah, Jemaat GPDL Sadai, mari ketika engkau ada pergumulan, angkat tangan saudara. Sekalipun kita berjauhan, tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang yang ada di antara kita. Dia maha kuasa.
Dia maha hadir dan Dia maha menolong kehidupan kita. Tolong setiap jemaat Tuhan yang sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ditolong dan dipulihkan Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah imannya, kuatkan Tuhan. Mungkin karena mendengar penyakit virus corona. Ada yang lemah rohani mereka. Kami berdoa kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh berkat kuasa di dalam darah Yesus, kami peroleh pertolongan Tuhan. Ya, Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, kita akan menutup acara ibadah Jumat Agung saat ini di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di hari Jumat Agung Tuhan menolong kami sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing dan kami dapat mengikuti ibadah siaran langsung saat ini. Kami berdoa supaya berkat penyertaan perlindungan Tuhan jadi bagian kami. Seluruh jemaat GPD El Shaddai diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Keluarga, anak, cucu kami diberkati oleh Tuhan.
yang terpisah karena dengan satu kegiatan pekerjaan. Tuhan memberkati kami semua. Sakit, celaka, mara bahaya dijauhkan Tuhan bagi kami. Kami hendak mengakhirinya. Kekasih Tuhan, kita kembali ke rumah kita masing-masing dan membawa berkat, rahmat, nikmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta, kasih, dan sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai siang ini dan untuk selamanya. Kami tutup ibadah Jumat Agung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat siang bagi pemirsa Jemaat El Shaddai. Secara khusus kami sampaikan bahwa hari Minggu memperingati hari kebangkitan Yesus, kita akan tetap beribadah di rumah masing-masing dan akan mengikuti siaran langsung melalui live streaming. Jadi diharapkan kepada seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah siaran langsung. Tuhan Yesus memberkati.